Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Helda Lestarikanlah di Belajar dengan Heles. Insya Allah di video pembelajaran kali ini Bu Helda akan membahas mata pelajaran bahasa Sunda. Tentang apa sih yang akan Bu Helda bahas? Kita lihat sama-sama ya. Sebelum Bu Helda membahas materi, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk, supaya apa yang Bu Helda sampaikan hari ini bisa kalian pahami ya, dengan membacakan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Baik teman-teman semua, insya Allah di video pembelajaran bahasa Sunda kali ini, Bu Helda akan membahas materi mengenai paguneman. Apa sih paguneman? Kita lihat sama-sama ya. Pada materi paguneman ini ada beberapa hal yang ingin Bu Helda sampaikan. Pertama, mengetahui dan memahami isi dari paguneman. Kemudian yang kedua, memeragakan paguneman. Yang ketiganya adalah melengkapi paguneman. Yuk kita mulai. Kita mulai yang pertama, yaitu terkait mengetahui dan memahami isi paguneman. Nah, paguneman itu apa sih? Kalau dalam bahasa Indonesia, paguneman itu adalah percakapan. Nah, apa yang maksud dengan percakapan? Jadi, percakapan adalah kegiatan ngobrol, ya. Kegiatan ngobrol atau ngawangkong dua arah antara dua orang atau leuwih, silih tempas atau silih tanya jawab, serta menggunakan kalimat langsung. Kegiatan ngobrol dua arah antara dua orang atau lebih, silih ya, saling tanya jawab serta menggunakan kalimat langsung. Nah, itu yang dimaksud dengan percakapan. Kemudian percakapan ini dibagi dua. Ada percakapan resmi atau paguneman resmi. Nah, paguneman resmi ini contohnya apa? Contohnya berdiskusi, sawala atau diskusi. Contoh dari paguneman resmi. Yang kedua, ada yang namanya paguneman tidak resmi atau teresmi. Contohnya kita kalau ngobrol dengan teman sendiri. Jadi paguneman itu ada dua, paguneman resmi dan paguneman tidak resmi. Contoh paguneman resmi yaitu sawala atau diskusi, sementara contoh dari paguneman tidak resmi adalah ngobrol. Nah, yang berikutnya Bu Helda punya teks percakapan atau teks paguneman. Judulnya Nyen Kandang Hayam atau Paranje. Kalau kita lihat tadi dari pengertian paguneman, bahwa paguneman itu salah satu cirinya adalah dia menggunakan kalimat langsung. Nah, kita bisa membedakan kalimat langsung itu dengan melihat sebuah tanda, ya, melihat sebuah ciri, yaitu cirinya memiliki pada kalimat tersebut memiliki tanda petik dua. Tanda petik dua yang contohnya ada pada teks paguneman yang di video pembelajaran ini. Bu Helda akan coba bacakan paguneman Nyen Kandang Hayam atau Paranje. Bagusnya ketika kita membacakan atau memeragakan sebuah paguneman, memeragakan sebuah percakapan, bagusnya itu jumlah tokohnya, jumlah orangnya sesuai dengan yang ada pada teks. Kalau di sini jumlah orangnya ada dua, lakukan oleh dua orang. Bu Helda akan coba membacakan. Poe Kamis Agus teu indit ka sakola, da kabeneran libur tanggal beureum.
ku bapana diajak nyieun kandang hayam. Pak, cios ayeuna bade ngadamel paranjet teh. Jadi atuh Gus, sok ayeuna Bapak bantuan. Pan hayamna matos aya. Pak, ieu bahan anu diperyogikan kanggo ngadamel kandang hayam teh. Teras ayeuna bade dikumahakeun. Ayeuna mah ku Agus candak meteran sareng ragaji we. Pak, ieu meteran sareng ragajina. Mung saur ibu, sate acan ngadamel kandang hayam kedah sasarap heula. Hayu atuh Gus, urang sasarap heula. Karunya ka ibu pantos masak sasarap teh tadi. Pak, hayu atuh urang ngadamel kandang hayam teh. Bisi siang teuing ke mah. Hayu atuh. Agus kedah ngabantosan naon deui, Pak? Agus mah bantuan ieu we. Nyempungan awi anu bade diragaji. Engke, Bapak nu ngaragajina. Aduh, lumayan capek oge nya ngadamel kandang hayam teh. Ieu kesang mending ngucur. Tuh, Pak, ibu nyandak leueuteun kanggo urang ye. Yuk urang istirahat heula, Pak. Mohon ke sakedap deui ieu pameng. Mohon atuh ari kitu mah. Alhamdulillah beres. Atos beres ayeuna mah kandang hayam teh. Kin kantun dicet supaya saya katingalina. Nah itu tadi bagaimana atau Bu Helda membacakan contoh dari paguneman. Harapannya kalian juga bisa melakukan hal yang sama ya. Membacakan paguneman bagusnya 2 orang. Berikutnya supaya kalian paham pada isi paguneman yang tadi Bu Helda bacakan. Sekarang silahkan jawab pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertama, poe naon Agus teu indit ka sakola? Jawabannya ada pada teks. Silahkan dijawab. Muka 2, naha Agus teu indit ka sakola? Kenapa Agus tidak berangkat ke sekolah? Nuka 3, sameme ngadamel kandang hayam, Agus dititah nyandak naon ku bapana? Akan dijawab. Nuka 4, siapa yang menyiapkan sasarap atau sarapan dan minuman? Ya, siapa yang menyiapkan sasarap dan minuman atau sarapan dan minuman? Nuka 5, Agus kebagian membantu apa ketika membuat kandang ayam? Yang terakhir, saatos beres supaya kandang hayam sae katingalina kudu dikumahakeun kandang hayam teh. Sesudah beres membuat kandang ayam, supaya kandang ayamnya terlihat bagus dilihatnya, apa yang harus kita lakukan pada kandang ayam tersebut? Ya, supaya enak dilihat, apa yang harus dilakukan pada kandang ayam tersebut. Nah itu silakan jawab. Dan ini ya, jawabannya menjadi kuis buat kalian untuk mengumpulkan poin. Jadi silakan jawab. Jawabannya boleh langsung kirim ke Bu Helda ya. Silakan kirim ke Bu Helda. Ini menjadi kuis. Oke? Langsung kirim ke nomor WA Bu Helda. Nah itu tadi. Dengan kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan, harapannya kita bisa memahami ya, kita bisa paham isi dari teks paguneman itu mengenai apa. Yang berikutnya adalah memeragakan paguneman atau percakapan. Sebelum kita memeragakan sebuah percakapan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, lentong atau intonasi. Jelas tidaknya kita mengucapkan dialog, kemudian tinggi rendahnya suara yang kita keluarkan itu harus diatur. Tergantung pada percakapan apa yang sedang kita perankan. Apakah percakapannya ini percakapan sedih, ya, harus diatur tinggi rendahnya suara. Kemudian yang berikutnya adalah pilihan kata-katanya harus tepat ya.
bagaimana kita mengucapkan kata-katanya itu harus tepat dengan lawan yang diajak berbicara atau lawan dalam paguneman. Yang berikutnya penjiwaan. Penjiwaan ketika kita memeragakan atau memerankan sebuah peran pada percakapan. Tujuannya apa? Supaya apa yang kita sampaikan ketika kita memeragakan sebuah paguneman atau percakapan itu sampai kepada yang mendengarkan. Nah, yang berikutnya adalah tugas, ya. Tugasnya adalah silakan kalian baca dan peragakan teks paguneman yang tadi, ya. Nyieun kandang hayam atau paranje. Peragakan dengan siapa saja. Boleh kalian minta bantuan kepada siapa saja. Dalam memeragakan percakapan tadi, kalian boleh meminta bantuan siapa saja. Boleh teman kalian, orang tua, ataupun siapa saja yang ada di rumah. Oke, jadi silahkan. Kemudian jangan lupa untuk divideokan. Kemudian videonya diupload ya ke Google Drive. Yang ketiga adalah melengkapi sebuah percakapan. Kita langsung saja ya. Ketika kita akan melengkapi sebuah teks percakapan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, baca semua percakapan. Baca dulu semua percakapan. Kemudian pahami isi percakapan tersebut. Kemudian yang ketiga, lihat kalimat atau percakapan sebelumnya. Oke? Yang berikutnya adalah lihat kalimat sesudahnya. Nah, dan yang terakhir, pastikan mencari kata yang nyambung, yang padu untuk melengkapi sebuah percakapan yang kosong. Kita contohkan ya, Bu Helda akan contohkan bagaimana kita melengkapi sebuah percakapan. Nah, Bu Helda mempunyai sebuah percakapan yang belum lengkap. Silakan oleh kalian lengkapi dengan kata-kata yang sudah disediakan oleh Bu Helda. Ada kata teu acan, ada kata sobat, ada kata sakit, kasakitna ya. Teu acan itu belum, sobat itu sahabat, kasakitna itu penyakitnya. Kemudian pun rama itu bapak, lieur, pusing, tedamang, sakit, masalah-masalah, pikanya disayangi, perhatosana, perhatiannya. Oke, ini adalah teksnya. Setelah tadi ada sekitar 9 kata yang harus kalian pasangkan, ya, harus kalian pasangkan pada percakapan yang ada di sini. Contohnya, ya, sebelum kalian menjawab, sebelum kalian memindahkan jawabannya, kata-kata tadi ke dalam teks ini, baca dulu secara keseluruhan teksnya, ya, baca dulu. Kemudian setelah baca, pahami. Teksnya isinya bercerita tentang apa. Setelah pahami, ketika kalian akan mengisi satu persatu, lihat kalimat sebelumnya. Kemudian lihat juga kalimat sesudahnya. Oke, lihat kalimat sebelumnya dan lihat kalimat sesudahnya. Kita contohkan. Pada percakapan pertama, Ida bertanya, "Man, tos mi gawe PR teu acan?" Maka kira-kira jawaban Maman ... abdi mah hoream. Nah, untuk mengisi ini, kira-kira kata yang tepat itu kata apa sih dari 9 kata yang disediakan? Ada yang bisa jawab? Nah, betul. Karena menanyakan tos mi gawe PR teu acan, sudah mengerjakan tugas belum? Maka jawabannya adalah teu acan. Nah, itu contohnya ya. Selanjutnya ada beberapa lagi nih
silakan kalian isi ya. Silakan isi oleh kalian dengan menggunakan kata-kata yang sudah tersedia. Kemudian jawabannya kalian upload ya. Kalian upload pada Google Drive masing-masing. Insya Allah pada modul juga ada. Jadi kalian silahkan kerjakan yang ada di modul. Kemudian foto dan upload di Google Drive masing-masing. Nah, itu saja teman-teman video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang Bu Helda sampaikan bisa kalian pahami. Allah mudahkan kalian. Kita akhiri video pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.